Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dewi Rama Fitri, di mata kuliah Farmasetika Dasar. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang farmakope. Nah, farmakope merupakan buku yang resmi yang ditetapkan secara hukum, memuat beberapa standarisasi obat dan persyaratannya yang meliputi identitas, kadar, kemurnian, metode analisis, dan resep standar sediaan farmasi. Nah, untuk farmakope ini disusun oleh masing-masing negara sesuai dengan perkembangan kondisi alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, farmakope masing-masing negara tidak hanya mempunyai satu edisi saja, tetapi sudah disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Di mana di Indonesia sendiri dikenal dengan Farmakope Indonesia. Kemudian di Belanda dikenal dengan Farmakope Belanda, dan di Jepang juga ada Farmakope Jepang, serta di Inggris juga ada Farmakope Inggris, dan di Eropa juga ada Farmakope. Kemudian di Indonesia sendiri Farmakope terdiri dari Farmakope edisi 1, 2, 3, 4, 5, dan bahkan Indonesia sudah menerbitkan Farmakope Indonesia ke edisi ke-6 pada tahun 2020. Nah, untuk ekstrak farmakope itu juga ada yang diterbitkan pada tahun 1974. Kemudian buku-buku lain itu ada buku Formularium Nasional. Farmakope merupakan buku resmi yang ditetapkan secara hukum yang memuat standarisasi obat-obat dan persyaratan identitas, kemudian kadar kemurnian suatu zat, serta metode analisis dan resep sediaan farmasi. Definisi ini diambil dari buku Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, pengarangnya Bapak Haji Samsuni. Nah, kenapa farmakope itu harus ada? Karena buku atau farmakope ini merupakan acuan atau pedoman dari suatu negara dalam memproduksi atau membuat suatu sediaan farmasi. Tentu sediaan farmasi yang dibuat atau diproduksi harus mempunyai persyaratan yang sesuai dengan karakteristiknya sehingga bisa menghasilkan obat-obatan yang bermutu, berkhasiat, dan bermanfaat, dan memastikan bahwa obat tersebut menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Nah, karena sudah dijelaskan di awal bahwa di farmakope ini meliputi atau berisi tentang standarisasi suatu bahan obat, kemudian bagaimana kemurnian zat tersebut, dan bagaimana cara menguji kemurniannya, identitasnya berupa baik dari identitas secara organo, kemudian karakteristik fisiko, kimia juga dijelaskan di sana. Nah, kebanyakan buku-buku kesehatan itu menggunakan bahasa Latin, walaupun pada dasarnya juga menggunakan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Nah, untuk bahasa Latin atau bahasa asing seperti bahasa Inggris juga masih banyak digunakan dalam perkembangan ilmu kesehatan. Karena memang jurnal-jurnal atau textbook berasal dari bukan hanya dari negara Indonesia saja, tetapi dari luar negeri juga. Maka dari itu banyak sekali buku-buku buku-buku kesehatan ini atau jurnal-jurnal itu berisi menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa internasional. Nah, di antara bahasa ilmiah yang banyak digunakan dalam di dunia kesehatan yaitu adalah menggunakan bahasa Latin. Karena bahasa Latin ini disebut juga dengan istilahnya bahasa mati ya, tidak terjadi perubahan di suatu negara. Jadi kalau bahasa Latinnya anggaplah misalnya
apa ya, kita anggap bahasanya adalah A gitu ya, di negara manapun yang menggunakan bahasa tersebut akan tetap A. Jadi tidak mengalami perubahan sama sekali. Misalnya nama-nama tumbuhan, misalnya eh, katakanlah apa ya, bahasa Latinnya dari suatu tanaman misalnya seperti itu ya. Jadi walaupun tanaman tersebut digunakan di Inggris, nah bahasanya tetap menggunakan bahasa Latin dari tanaman tersebut. Kemudian ketika digunakan di Indonesia, dia juga masuk bahasa Latinnya akan tetap sama gitu. Jadi tidak terjadi perbedaan makna jika digunakan oleh banyak negara. Walaupun nanti di masing-masing negara itu juga digunakan lagi bahasa masing-masing negaranya. Nah, keuntungan dari penggunaan bahasa Latin untuk penamaan adalah yang pertama yang tadi ya sudah dijelaskan bahwa bahasa Latin merupakan bahasa mati sehingga arti dari kata-katanya tidak akan berkembang seperti bahasa sehari-hari. Jadi dia akan tetap. Kemudian bahasa Latin ini merupakan bahasa ilmu kesehatan di seluruh dunia, baik dalam hal penulisan resep oleh dokter ya menggunakan bahasa Latin dan akan dibaca oleh apoteker juga, dimanapun berada, walaupun di belahan dunia lain atau di negara lain, bahasa Latinnya akan tetap sama. Jadi maknanya akan tersampaikan dan tidak terjadi perbedaan arti antara eh, kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Latin. Kemudian penamaan dengan bahasa Latin itu artinya akan tetap, definisinya akan tetap, tidak akan terjadi salah interpretasi jika digunakan bahasa Latin. Sepertinya contoh yang tadi saya mau sampaikan ya, contoh suatu tanaman dengan bahasa Latin yaitu Gaultheria. Nah, itu nama Latinnya. Nah, eh, untuk seorang farmasis maupun seorang botanis maupun orang di negara Indonesia maupun di negara lain akan tetap mengartikan bahwa Gaultheria itu adalah tanaman tersebut gitu ya. Tapi kalau dirubah ke dalam bahasa masing-masing negara, katakanlah bahasa Inggris ya, namanya akan berubah menjadi wintergreen. Kemudian kalau di Indonesia mungkin juga akan ada istilah nama tanamannya di nama lokal di Indonesianya gitu. Kemudian untuk bahasa Latin seringkali lebih baik apabila dituliskan dalam resep ya sehingga tidak diketahui oleh masyarakat awam apa yang ditulis oleh dokter tersebut seolah-olah bahasa Latin tersebut menyimpan suatu rahasia ya yang tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang kesehatan ya atau tenaga medisnya. Nah, Farmakope Indonesia ada diterbitkan pertama yaitu pada tahun 1965, kemudian Farmakope edisi 2 1972 sampai ke Farmakope edisi 5 2015 dan terakhir edisi 6 yaitu tahun 2020. Ada lagi buku di luar buku Farmakope disebut dengan ekstra Farmakope. Ekstra farmakope berisi tentang persyaratan mutu obat resmi yang mencakup zat, bahan obat, dan sediaan farmasi yang banyak digunakan di Indonesia, tetapi tidak dimuat dalam Farmakope Indonesia, yang pada saat itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1974. Kemudian Indonesia juga menerbitkan buku Formularium Indonesia, terbitkan pada tahun 1966, di mana isinya membuat komposisi dari beberapa ratus sediaan farmasi yang lazim digunakan di apotek, baik itu sediaan padat, sediaan cair, maupun sediaan semi padat. Kemudian buku Formularium Indonesia ini direvisi pada tahun 1978 dan diberi nama Formularium Nasional. Untuk Farmakope Indonesia, pertama kali yang ditampilkan adalah tentang ketentuan-ketentuan umum, di mana ketentuan umum ini berisi tentang ketentuan-ketentuan umum di dunia farmasi atau di ilmu kefarmasian. Yang pertama, contohnya adalah tentang ketentuan umum tata nama, di mana tata nama di sini memuat tata nama Latin,
dan nama Indonesia. Dengan contoh yang pertama Acidum nicotinicum itu nama latinnya, kemudian di nama Indonesianya adalah asam nikotinoat dengan sinonim niacin dengan nama kimianya asam piridin 3 karboksilat. Begitu juga dengan vitamin C. Nah, vitamin C dengan nama latin Acidum ascorbicum, kemudian diindonesiakan menjadi asam ascorbat dengan sinonim vitamin C, dan nama kimianya 3-okso L-gulofuranolakton. Itu juga dengan Acidum acetylsalicylicum. Jadi di sini dituliskan nama latin, kemudian Indonesia, sinonimnya apa, serta nama kimianya. Di ketentuan umum juga memuat tentang etanol dengan kadar atau persentase dari kemurnian etanol itu sendiri. Ada etanol 96, kemudian ada etanol 70%. Kemudian air ya dituliskan atau dijelaskan di situ air yang digunakan, bagaimana pengujian dan penetapan kadar dari air tersebut. Nah, jika tidak dinyatakan lain, air yang dimaksud adalah air yang dimurnikan atau kita sebut dengan aqueous. Nah, bahan tambahan, bahan dasar, dan bahan pelengkap atau eksipien itu juga dijelaskan di ketentuan umum, baik bahan-bahan yang berfungsi sebagai penyalut, kemudian bahan-bahan yang berfungsi sebagai pewarna, bahan-bahan yang berfungsi sebagai penyedap, pembawa, dan lain-lain. Tujuan ditambahkannya bahan tambahan ini adalah untuk meningkatkan stabilitas dari obat, manfaat, dan memperbaiki penampilan dari sediaan. Dijelaskan juga tentang tangas uap dan tangas air, kemudian tentang indikator, bobot jenis, suhu juga dijelaskan di mana suhu meliputi suhu kamar terkendali, suhu dingin, lemari pendingin, dan pembeku, suhu sejuk, suhu kamar, suhu hangat, dan suhu panas. Suhu ini juga sangat penting dijelaskan dan diketahui bahwa masing-masing obat mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga juga penyimpanannya pun berbeda sesuai dengan ketahanan atau stabilitas dari bahan aktif tersebut. Ada beberapa bahan yang tidak tahan terhadap suhu panas, maka obat tersebut harus disimpan pada suhu lemari pendingin, misalnya suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian ada juga obat-obatan yang memang harus disimpan pada suhu beku. Nah, syarat dan berlakunya syarat baku pada masing-masing monografi, kecuali ya tidak disebutkannya apa bahan-bahan baku bagi zat dan bahan obat sediaan yang bersangkutan. Kemudian di farmakope juga dijelaskan tentang definisi dari simplisia, karena simplisia merupakan bahan yang digunakan sebagai obat tradisional. Kemudian ada juga zat tambahan tadi ya, zat tambahan yang berfungsi sebagai memperbaiki penampilan, meningkatkan stabilitas atau menambah manfaat. Pemberian masing-masing bahan juga dijelaskan karena merupakan karakteristik masing-masing dari bahan tersebut, baik berupa organoleptis yang meliputi bentuk, ya, rupa, warna, rasa, bau, serta dilengkapi dengan karakteristik sifat fisikokimianya. Jadi sifat-sifat fisikokimia ini merupakan acuan atau petunjuk untuk bahan-bahan tersebut dalam proses pembuatan sediaan farmasi atau proses peracikan dan penggunaannya. Kemudian kelarutan juga dinyatakan ya di dalam monografi bahan, karena kelarutan juga berfungsi atau merupakan sifat atau karakteristik masing-masing bahan yang harus juga penting diperhatikan dalam proses pembuatan, peracikan, dan penyimpanannya. Kemudian untuk teknik penimbangan dan pengukuran juga dijelaskan di farmakope karena ini penting berhubungan dengan kadar zat yang akan kita gunakan. Nah, di farmakope sendiri pengukuran ini diberikan rentang minimal dan maksimal yang diperbolehkan. Kemudian untuk timbangan yang boleh digunakan itu juga dijelaskan persyaratannya berdasarkan farmakope karena sangat kritikal juga ya untuk timbangan ini karena berhubungan dengan kadar atau jumlah yang digunakan. Untuk reaksi pengujian juga diberikan di masing-masing monografi.
Kemudian air juga dijelaskan tadi ya, air yang dimaksud apakah air suling atau air mineral atau aqueous tadi. Kemudian suhu juga dijelaskan, kemudian untuk persentase juga dijelaskan karena persen juga terbagi atas beberapa, ada B per B, kemudian persen B per V, persen V per V, dan persen V per B. Nah, persen ini menyatakan jumlah dari gram zat dalam 100 sediaan atau dalam 100 hasil akhir, baik itu berupa bobot dengan satuan gram maupun volume dengan satuan mililiter. Nah, kadar air juga dijelaskan untuk cara penetapan kadar air dan batas kadar air yang dipersyaratkan. Kemudian untuk indikator dalam pengujian juga dijelaskan teknik pengeringan, kemudian zat pembanding kimia ya yang digunakan pada penetapan kadar, serta uji hayati yang merupakan untuk mengukur potensi suatu zat dalam untuk menetapkan kadarnya. Nah, ini di Farmakope Indonesia tentang ketentuan umum ya, pernyataan istilah-istilah dari kelarutan. Ada yang sangat mudah larut, kemudian mudah larut, larut, dan sampai praktis tidak larut. Kemudian untuk ketentuan wadah juga dijelaskan bagaimana syarat wadah yang diperbolehkan digunakan untuk sediaan farmasi, baik untuk wadah primer atau wadah sekunder. Nah, untuk syarat wadah ini tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kekuatan, kemudian mempengaruhi mutu atau kemurnian hingga tidak memenuhi persyaratan resmi. Jadi wadah masing-masing sediaan juga diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan umum yang ada di Farmakope. Yang pertama kita lihat adalah wadah tertutup baik. Nah, wadah tertutup baik ini fungsinya untuk melindungi isi zat atau isi sediaan terhadap masuknya bahan padat dan mencegah hilangnya isi selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan pendistribusian. Contohnya adalah botol kaca dengan tutup yang tertutup baik. Kemudian ada wadah tertutup rapat, yaitu tujuannya adalah untuk melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat, atau uap air, dan mencegah kehilangan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Nah, wadah tertutup rapat juga bisa diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan-bahan obat dengan dosis tunggal. Di sini saya berikan contoh untuk wadah tertutup rapat untuk sediaan padat, yaitu berupa blister, kemudian sedangkan wadah tertutup rapat untuk sediaan cair ini adalah tetes ya, untuk obat tetes sediaan steril. Jadi ini contoh wadah tertutup rapat untuk sediaan solid atau sediaan padat dengan sediaan cair. Yang ketiga adalah wadah satuan tunggal. Nah, wadah satuan tunggal ini tujuannya digunakan untuk produk obat yang dimaksud digunakan sebagai dosis tunggal atau dosis satu dosis ya, yang harus digunakan setelah dibuka. Contohnya adalah dosis wadah satuan tunggal, yaitu wadah atau penyimpan dari sediaan supositoria. Kemudian untuk wadah dosis tunggal sendiri, yaitu wadah satuan tunggal untuk bahan yang hanya digunakan secara parenteral. Berarti masuk ke dalam kategori sediaan steril. Maka dari itu wadahnya merupakan wadah dosis tunggal berbentuk ampul. Jadi hanya sekali penggunaan untuk sediaan parenteral. Kemudian wadah dosis satuan, yaitu wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan bukan secara parenteral dalam dosis tunggal langsung dari wadah. Ini berupa bentuk saset yang digunakan secara oral. Kemudian ada wadah satuan ganda, yaitu wadah yang
memungkinkan dapat diambil isinya untuk beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian dari sisa zat yang masih tersisa dalam wadah tersebut. Contoh wadah satuan tunggal untuk sediaan cair yaitu eh, botol sirup. Kemudian wadah dosis ganda yaitu wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Di sini saya berikan contohnya adalah wadah dosis ganda untuk satuan untuk pemberian secara parenteral yaitu vial. Nah, selain itu di ketentuan umum tadi juga sudah dijelaskan ya tentang suhu. Suhu ini dinyatakan dalam satuan derajat Celcius yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Terbagi atas beberapa kategori suhu, yaitu suhu kamar terkendali, kemudian suhu penyimpanan dingin, lemari pendingin, pembeku, sejuk, hangat, dan panas berlebih. Nah, untuk masa kadaluarsa obat atau masa expired date juga dijelaskan di ketentuan umum. Masa kadaluarsa merupakan waktu yang menunjukkan batas terakhir obat yang masih memenuhi syarat baku. Nah, daluarsa ini dinyatakan dalam bulan dan tahun. Harus dicantumkan dalam etiket obat karena daluarsa ini penting ya untuk memastikan bahwa sediaan tersebut masih memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan pada saat diproduksi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan mutu dari obat tersebut. Kalau obat tersebut sudah lewat dari masa kadaluarsanya, ditakutkan bahwa zat aktifnya sudah mengalami perubahan, baik itu perubahan secara fisik maupun secara kimia, tentu akan mempengaruhi efek farmakologisnya, atau bahkan dia bisa bersifat menjadi racun jika terjadi perubahan secara kimia, ya interaksi atau perubahan senyawanya berubah menjadi senyawa lain yang sudah berinteraksi, atau bahkan terjadinya penurunan efektivitasnya sehingga obat tersebut tidak memberikan efek farmakologis yang optimal sebagaimana seperti obat tersebut diproduksi di awal. Nah, di Farmakope Indonesia juga dijelaskan tentang penggunaan signa atau aturan pakai untuk obat sediaan cair oral itu berupa takaran ya, sendok makan. Itu kalau di Farmakope Indonesia 3 itu dijelaskan di situ terdiri dari 2 macam. Ada yang sendok besar dan sendok kecil, di mana sendok kecil berisi 5 mili, sendok besar itu 15 mili. Namun di Farmakope Belanda, sendok itu dibagi menjadi 3. Ada sendok teh dengan volume 5 mili, dengan ini ya CTH, ini singkatannya. Kemudian untuk sendok bubur itu 8 mili, ditulis CP, dan sendok makan sendiri itu volumenya 15 mili, ditulis C. Nah, pada pelayanan kesehatan biasanya dokter juga menuliskan lebih sering menuliskan istilah takaran berdasarkan farmakope Belanda. Jadi untuk sendok teh biasanya ditulis CTH saja, atau ada juga beberapa dokter yang langsung menuliskan volumenya. Jadi ditulis di situ adalah 5 mili. Misalnya 3 kali sehari 1 sendok teh, atau 3 kali sehari 5 mili gitu ya. Ketika ditulis 3 kali sehari CTH, maka orang farmasi dan akan tahu bahwa yang dimaksudnya adalah dengan takaran 5 mili. Begitu juga dengan untuk sendok makan. Jika ditulis 3 kali sehari C1 atau 1C, maka yang dimaksud adalah 3 kali sehari 15 mili. Untuk kadar kelarutan juga dibahas ya, tentang molalitas, molaritas dan normalitas, serta persen juga dijelaskan. Untuk penyimpanan juga dijelaskan karena berhubungan dengan stabilitas obat. Jadi apakah obat tersebut harus disimpan pada disimpan pada terlindung dari cahaya, atau disimpan pada suhu tertentu.
Nah, untuk khasiat dan penggunaan masing-masing di monografi juga dicantumkan karena merupakan petunjuk awal mengenai efek farmakologi utama dan penggunaan utama dalam pengobatan. Untuk dosis, ya kecuali dinyatakan lain, ditulis di situ adalah dosis maksimum, yaitu dosis maksimum dewasa untuk pemakaian melalui mulut, injeksi subkutis, dan rektal. Walaupun dosis juga terbagi atas dosis maksimal, dosis lazim, dosis letal, dan dosis toksik. Itu juga dijelaskan di Farmakope Indonesia. Kemudian untuk timbangan ya juga dijelaskan kalau timbangan itu terdiri dari 3, ada timbangan kasar, gram kasar, kemudian timbangan gram halus, dan timbangan miligram. Ditulis juga masing-masing kepekaan dari timbangan. Nah, ini salah satu contoh obat yang ada di dalam buku Farmakope Indonesia yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah obat diazepam. Diazepam ini termasuk obat yang hampir semua tenaga farmasi tahu tentang obat diazepam ini. Merupakan golongan obat psikotropik di mana memberikan efek sedasi pada pasien. Nah, kita lihat sekilas ya tentang diazepam. Pertama kali disintesis oleh Leo Sternberg dan diproduksi oleh Hauptmann La Roche pada tahun 1963. Diazepam ini merupakan turunan dari benzodiazepam yang memberikan efek tenang atau efek sedasi. Ini rumus kimianya ya, rumus ini molekulnya. Kemudian ada sinonim BM ya, bobot molekulnya 284,75. Di mana diazepam ini terdiri dari 7 kloro, 1,3 dihidro, L-metil, 5 fenil, 2H, 1,4 benzodiazepin, 2 on. Dengan rumus kimianya C16H13CIN2O. Diazepam masuk ke dalam golongan obat psikotropik. Kemudian kita tahu kalau obat golongan psikotropik itu mempunyai ini khusus ya distribusi dan regulasi yang khusus. Kemudian diazepam ini dapat mempengaruhi psikologi seseorang dan menyebabkan ketergantungan. Nah, diindikasikan untuk menghentikan alkohol akut, kemudian untuk pasien yang sulit tidur atau gangguan kecemasan dan epilepsi. Tidak dianjurkan digunakan untuk wanita hamil dan ibu menyusui, kemudian untuk pasien koma dan pasien yang hipersensitif terhadap diazepam dan golongannya. Nah, di monografi bahan dijelaskan bahwa diazepam mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kemudian untuk pemeriannya sendiri, diazepam ini berupa serbuk hablur, hampir putih sampai kuning dan tidak berbau. Nah, untuk larutan, diazepam praktis tidak larut dalam air, kemudian mudah larut dalam kloroform, dan larut dalam etanol. Ini untuk identifikasi bagaimana melakukan identifikasi terhadap zat diazepam itu sendiri. Untuk jarak lebur, kemudian untuk suhu pengeringannya, sisa pemijaran, dan logam berat. Untuk penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Nah, untuk wadahnya nanti tergantung dari masing-masing sediaan yang dibuat. Khasiat dan penggunaan sebagai sedatif atau penenang dengan dosis maksimum sehari 40 mg berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3. Bentuk sediaan diazepam yang ada di pasaran juga cukup komplit ya, tersedia dalam beberapa bentuk sediaan serta beberapa dosis atau ini beberapa bentuk ya. Bentuknya ada bentuk
cair yaitu berupa sirup dengan kadar 2 mg per 5 mili, kemudian bentuk tablet ada tablet 2 mg dan tablet 5 mg, bentuk injeksi ada yang 10 mg per 2 mililiter. Kemudian untuk sediaan rektal sendiri ada dua jenis, yaitu jenis yang kadarnya 5 mg per 2,5 mili dan kadar yang 10 mg per 2,5 mili. Jadi bentuk sediaan yang ada di pasaran sudah cukup banyak tersedia bentuk di sediaan dari diazepam itu sendiri. Nah, ini contoh sediaannya ada tablet yang tablet 5 mg, wadahnya berupa wadah wadah ini ya sediaan tablet yaitu strip ya. Kemudian yang untuk diazepam itu wadahnya berupa ampul. Karena diazepam injeksi merupakan sediaan steril. Nah, di ini bentuk ya tampilan dari Farmakope Indonesia itu sendiri, yaitu ada keterangan ketentuan umum, kemudian sediaan di sini dituliskan tentang emulsi, ekstrak, glute, jelaskan masing-masing monografinya. Kemudian ini contoh dari zat parastamol atau acetaminophen, juga dijelaskan secara rinci masing-masing monografi dari zat parastamol. Untuk daftar dosis juga dosis lazim juga dituliskan atau diterangkan di dalam farmakope. Untuk dosis lazim anak dan bayi merupakan acuan untuk menetapkan dosis. Baik, terima kasih. Demikian materi kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.